Oke guys, kita akan kerjakan latihan soal ya. Pada video ini saya akan saya sudah bikin soal. Soalnya ini adopsi dari P5.9 dari bukunya Tiltman, Martin, and Keown ya. Menurut saya yang P.59 itu terlalu gampang ya, jadi saya coba modifikasi aja dengan case yang berlaku di Indonesia gitu ya. Nah, seperti ini kita baca, Moko memiliki investasi reksadana XYZ. Dia dihadapkan pada 3 opsi untuk menarik investasinya di awal tahun ini. Opsi 1, jika dia menariknya saat ini, dia akan menerima 15 juta ya, 15 juta di tahun ini gitu ya. Opsi 2, jika dia menariknya di tahun ke-7, maka dia akan memperoleh 28 juta. Nah, kemudian jika dia menariknya, opsi ketiga, jika dia menariknya di tahun ke-15, maka dia akan menerima 40 juta. Nah, terus yield-nya adalah 8% ya, 8% per annum per tahun. Nah, opsi dengan yield 8% ya yang mampu diberikan oleh reksadana XYZ ini, maka kira-kira opsi mana yang akan dipilih ya. Jadi ceritanya ini dia udah berinvestasi dulu di reksadana gitu ya, selama beberapa tahun misalkan ya. Nah, pada titik sekarang gitu ya, misalkan dia di tahun awalnya itu di tahun 2019 misalkan 2020 ya. Di tahun 2021 dia gamang gitu ya. Gue mau narik dananya deh gitu ya, udah gue kumpulin gitu. Nah, dikasih opsi sama si reksadananya, Pak, kalau Bapak mau narik sekarang dana Bapak baru 15 juta gitu ya. Tapi kalau mau nanti aja tahun ke-7 dana Bapak akan tahun ke-7 berarti 7 tambah 2021 ya, 2028 itu nilainya adalah 28 ya, 28 juta. Nah, kalau di 2021 adalah 15 juta ya. Kemudian kalau di tahun ke-15 berarti 2021 tambah 15 ya, 36 ya, 2036 itu nilainya adalah 40 juta. Nah, Bapak mau nggak nunggu 7 tahun lagi atau malah Bapak mungkin mau nunggu ntar 15 tahun lagi biar duitnya makin gede gitu. Nah, ingat konsep time value of money ya, bahwa nilai duit saat ini itu lebih berharga dibandingkan nilai duit di masa yang akan datang. Kenapa? Karena di masa yang akan datang kita tidak akan tahu, jangan-jangan reksadanya bisnisnya bangkrut gitu ya. Nah, tetapi apakah memang selalu seperti itu? Nah, bisa jadi memang dari ketiga opsi ini malah ada satu opsi yang bisa menawarkan investasi yang lebih tinggi gitu ya. Kita harus hitung dulu nilai di masa saat ini itu berapa ya. Nilai yang masa saat ini yang paling tinggi itulah yang menjadi opsi kita ya. Seperti itu ya, akan menjadi pilihan kita. Nah, kita ya udah kita coba potret saja ya. Kita cari present value-nya kalau case seperti ini ya. Kita cari present value-nya. Ya, di sini saya tulis yield-nya adalah 8%, opsi 1 15 juta ya. Berarti tahun ke-0 15 juta. Nah, berarti present value opsi pertama adalah 15 juta ya tahun ini. Nah, kalau di tahun ke-7 dia akan mendapatkan 28 juta. Nah, ini tahun ke-7 tuh ya, di akhir tahun ke-7. Ingat kalau ini Ini adalah present value biasa, maka default-nya adalah akhir tahun ya. Akhir tahun ya. Seperti itu. Nah, di akhir tahun ke-7 dia akan mendapatkan 28 juta ya. Nah, seperti itu. Nah, N-nya adalah N2 adalah 7 ya. Ya udah kita present value kan opsi kedua ya. Berapa di tahun ke-0-nya ya tinggal di present value kan 8% ya di sini N rate-nya adalah 8%, periodenya adalah 7, kemudian PMT-nya 0 ya baru kita tinggal present value kan yang future value-nya ya 28 juta. Hasilnya adalah 16 juta ya. Oke, nah dapat tuh opsi 2 ternyata lebih besar ya daripada opsi pertama ya. Apakah opsi ketiga demikian? Ya, opsi ketiga adalah 40 juta, tapi di akhir tahun ke-15. Nah, di sini ya. Nah, berapa nilai sekarangnya? Ya, tinggal kita cari ya. Nah, dengan rumus present value ya. Rate-nya berapa? Rate-nya 8%, N per-nya adalah 15, kemudian PMT-nya adalah 0, future value-nya adalah minus 40 juta ya minus 40 juta ya, atau kita minus 40 jutanya kita taruh yang di sini deh ya biar kelihatan. Nah, gitu ya. Kemudian di sini sejak end of the period enter ya 12 juta. Nah, dari sini opsi mana yang kira-kira akan dipilih? Yang dipilih adalah yang paling gede untungnya. Yang paling gede nilai kininya. Yang mana? Yang opsi yang kedua ya. Oke, demikian problem 5.29 yang sudah saya modifikasi cara menjawabnya ya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.